Halo, selamat pagi dari Canggu, Bali. Hari ini saya ingin berbicara sedikit mengenai banyak sekali yang terjadi di anak-anak kita ini atau orang dewasa, tapi mereka tidak menyadari apa itu sebab apa diagnosanya gitu. Itu disebut sensory processing disorder. Sensory processing disorder itu adalah suatu kondisi di mana mempengaruhi kerja otak kita dalam memproses informasi atau stimulus-stimulus yang kita terima dari 5 alat rasa kita itu dan disambungkan dari otak. Otak biasanya memerintah apa yang kita rasakan. Dalam sensory processing disorder ini ada sedikit tidak berkesinambungan dan ada problem antara otak dan sensori itu. Apa itu sensori informasi? Biasanya itu sensori yang kita lihat, apa yang kita lihat, apa yang kita, berarti itu sesuatu dengan mata kita ya. Kemudian yang didengar, yang sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran, dan juga penciuman, dan juga rasa, ya, rasa manis, pahit, pedas, atau tekstur makanan. Itu ada anak-anak yang susah untuk makan tekstur makanan sesuatu. Nah, itu dari sensory disorder. Dan juga tactile atau sentuh, ya, dari kulit kita. Kita ambil contoh-contohnya ya. Yang terakhir misalnya yang dari kulit itu sensori. Itu banyak anak yang tidak menyukai untuk berpakaian sesuatu yang tidak halus atau tidak mau berpakaian sama sekali, karena mereka merasa pakaian itu seperti duri-duri, apalagi yang ada misalnya ada labelnya di belakang, itu biasanya mereka tidak suka. Pakai pakaian dalam harus yang tertentu, karena mereka merasa pakaian itu tidak, mereka merasa itu kasar ke kulit mereka. Jadi kulit mereka itu tidak merasakan kelembutan sebetulnya dari sutra atau apa yang kita pakai. Nah, itu salah satu tantangannya dari sentuhan-sentuhan itu. Kemudian dari rasa, tadi saya sudah menyinggung mengenai anak yang hanya menyukai sesuatu tekstur makanan, misalnya yang lembut-lembut seperti jello atau puding, itu saja yang mereka makan, atau yang lembut-lembut bubur gitu, atau justru kebalikan. Misalnya mereka hanya suka yang crunchy, seperti kerupuk, sesuatu yang crunchy mereka suka, yang lain tidak suka. Ada yang rasa, ya, rasanya juga mereka tidak suka manis atau tidak suka pahit. Itu beragam-ragam, keluarnya itu beragam-ragam. Kemudian penciuman, ada anak-anak yang tidak suka mencium sesuatu. Itu mereka merasa mereka jadi, kalau anak masih kecil itu karena tidak tahu, akhirnya mereka menjadi tantrum, marah karena tidak suka mencium sesuatu. Saya ada satu murid itu yang tidak suka mencium kentang rebus atau kentang yang di boil, ya, yaitu dia bagaimanapun dia tidak suka itu. Dan kadang-kadang ada yang tidak suka parfum misalnya, karena itu untuk mereka membuat mereka pusing atau mual. Ya, itu kemudian dari pendengaran,
Ini banyak sekali. Kalau misalnya dari anak-anak autism itu banyak mereka yang terlalu sensitif ya di pendengarannya, sehingga mereka harus memakai earphone kalau mereka keluar, karena mereka tidak tahu kalau di luar sana itu bagaimana reaksinya dengan pendengaran mereka. Dan juga kadang-kadang mereka merasa itu suara-suara yang begitu halus, misalnya suara kipas angin atau suara AC itu seperti di amplify, seperti menyakitkan untuk mereka. Kadang itu hypersensitive ya. So kadang-kadang kita harus melihat misalnya ada anak yang tantrum tapi mereka tidak bisa menyatakan perasaannya, itu kita harus lihat apa dari salah satu sensory disorder ini. Dan yang kemudian itu terakhir saya semua sudah melihat, dan juga yang penglihatan mata. Banyak anak-anak yang tidak dapat terlalu silau kalau mereka setiap kali padahal untuk kita biasanya biasa-biasa aja cahayanya seperti ini, tapi untuk mereka itu terlalu silau, atau mereka tidak suka gelap sama sekali atau tidak suka terang sama sekali. Karena itu banyak anak-anak yang misalnya tidak suka masuk ke bioskop karena pergantian antara gelap dan terang itu terlalu cepat ya. Jadi ini semua sensori, dan sebetulnya itu banyak hal kecil-kecil yang akarnya itu dari sensori. Kita pikir mereka bad behavior, nakal atau bandel, tapi kita harus lihat lagi apakah itu adalah faktor sensori. Dan sensori ini bisa hanya satu ya, misalnya penglihatan atau cium saja, atau bisa 2, 3 atau seluruhnya. Itu tergantung dari problem dari neurologicalnya, dari kerja otaknya, itu bisa mengena satu atau semua. Dan banyak yang bertanya kepada saya, apakah ini bisa sembuh? Bukan sembuh ya. Jadi karena ada terapi okupasi kan ya. Terapi okupasi ini untuk mengajarkan anak kita untuk memanage dan menyambungkan dari otak dengan seluruh rasa-rasa sensori kita itu ya. Jadi terapi okupasi itu membantu mereka memberi skill untuk mereka untuk manage dan terbiasa dan diajarkan bagaimana untuk bereaksi dari rasa sesuatu rasa itu. Dan akhirnya kelihatannya sepertinya outgrow, jadi sudah lewat gitu ya, sudah bisa menerima. Kadang-kadang semuanya lewat dan semuanya oke sesudah mereka berlatih bertahun-tahun. Tapi ada juga yang satu hilang sensorinya, ternyata ada yang baru lagi gitu. Jadi kita harus tetap monitor. Tapi banyak juga yang sudah besar karena terapi okupasinya intens ya, sangat regular. Jadi mereka outgrow, bisa gitu menghadapi semua ini, memanage semua ini. Dan kita juga waktu kita dalam terapi itu, proses terapi okupasi itu, kita harus melihat juga kejiwaannya ya. Misalnya apakah kekhawatiran dari anak itu terlalu tinggi, ya kita harus paham soal itu. Kadang-kadang kekhawatiran itu bisa juga disebabkan karena rasa mereka, sensori mereka yang terlalu berlebihan. Ya, mungkin contohnya ya, kita digigit nyamuk, terus kita ngerasa gatal, kita garuk, sudah misalnya itu satisfied, kita merasa puas. Ada anak yang tidak merasa puas dan akhirnya menjadi anxiety, kekhawatiran itu, dan akhirnya jadi tantrum kalau anak itu yang belum bisa berkomunikasi. Ya, hanya dari simple. Nah, itu kita harus
harus mengawasi, monitor anak kita. Sebab dari sensory processing disorder itu, yang saya tahu yang paling sering ya, itu karena prenatal complication. Jadi komplikasi waktu mereka di kandungan atau melahirkan, biasanya prematur ya. Bayi prematur biasanya saya sangat-sangat merekomendasi untuk diakses ya, diukur tingkat sensorinya. Dan juga low birth weight ya, anak yang terlalu kecil ya, terlalu beratnya waktu lahir terlalu kecil. Ya, itu beberapa dari sebab-sebabnya ya. Sensori itu kadang-kadang sudah besar atau sudah dewasa, mereka tuh masih ada tapi tidak pernah sadar kalau mereka punya. Jadi kita merasa karena sudah lama, sudah biasa ya. Misalnya kita ada orang dewasa yang tidak suka nginjak rumput atau tidak suka jalan di pasir, di pantai, tidak sadar kalau sebetulnya itu ada salah satu sensory disorder. Oke, so ini saya juga akan saya ingin bukan menjual ya, tapi ini dari sisa-sisa dari waktu terapi saya selama di Indonesia ini. Saya bawa ini propnya, alat-alat ini dari Amerika, dan ada beberapa yang saya masih punya ini karena size dan segala macam. Dan saya ingin mention di sini kalau misalnya ada yang mau, silahkan untuk DM saya ya, untuk personal message saya. Nanti kita akan organize. Ada ini ukurannya, ada yang tertentu tapi ada yang begini. Nanti saya mention satu-satu ya. Misalnya kita bicara mengenai sensori taktil ya, taktil untuk rasa. Saya ada misalnya brush. Saya ada masih beberapa sih. Ini untuk taktil itu biasanya brush ya, biasanya ke arah atas. Ini setiap pagi atau malam. Itu untuk anak-anak yang tidak suka misalnya tekstur pakaian yang tertentu, atau malah tidak suka berpakaian atau berpakaian dalam. Ini membantu untuk menstimulasi sensori. Brush saya mungkin masih ada 2. Kemudian juga untuk ini biasanya ini vest ya, ini namanya pressure vest. Dan ini untuk memberikan rasa calm. Biasanya anak yang hyperactive, fidgety, itu karena merasa tidak balance sensorinya. Dan untuk ini bisa dipakai di luar, seperti ini bisa dipakai di luar kaosnya ya. Saya hanya ada ini ukurannya hanya tertentu. Saya soalnya ini sisa. Ini kalau tidak salah L, warna hitam ya. Kemudian juga saya ada yang sama, ini warna putih ya, untuk juga pressure shirt. Ini yang warna putih, ini extra large. Jadi mungkin untuk sampai anak-anak remaja ya, ini bisa dipakai. Kemudian juga ada ini seperti jubah ya. Ini ukuran L yang saya punya. Saya tingginya 160 ya, 162, dan ini hampir sedagu saya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang 1 meter 10, 1 meter 20, karena mereka pakainya itu nanti mereka masukkan di sini, badannya itu masuk di sana, dan masuk di sana
tangan nanti masuk di dalam begini dan kaki juga di bawah, jadi ini ya panjang sekali, dan itu mereka seperti bersarung tapi bersarungnya sampai masuk semua ya, dan ini bisa ditutup ya, bahannya sangat halus sekali, dan ini untuk juga tactile ya, rasa di kulit, dan kadang-kadang memberikan rasa calm ya, calmness, jadi tidak terlalu fidgety, tidak terlalu hyperactive. So kadang-kadang anak dengan menggunakan ini bisa betah ya. Kadang-kadang saya ada sih murid pernah ya di kelas saya ada ini. Jadi karena dia tidak bisa konsentrasi dan fokus sama sekali kalau mendengarkan cerita ya, read aloud, saya bolehkan dia memakai ini. Tapi dia betul-betul mendengarkan cerita saya ya. Terus kemudian juga ada fidget tool yang kecil-kecil ya. Ini untuk anak-anak yang biasanya ADHD, hyperactive, yang tidak bisa fokus. Kadang-kadang untuk dewasa juga ya, ini untuk kita bisa berfokus, mencari inspirasi, mencari ide-ide. Banyak sekali yang kecil-kecil yang seperti bola segini, ataupun yang ini biasanya mereka masukkan di jari ya, terus mereka begini-beginilah ya. Jadi itu untuk kegiatan mereka supaya mereka calm, dan kadang-kadang hanya kecil seperti ini mereka masukkan di jari ya. Jadi kalau kecil begini, kalau anak-anak misalnya sudah remaja kan mereka malu kalau pakai yang terlalu besar-besar gini, ketahuan. Jadi mereka pakai yang kecil gini dan masukkan di kantong. Jadi mereka kalau perlu sesuatu untuk fokus ya, mereka pakai yang kecil seperti ini. Dan untuk anak yang biasanya toddler atau kecil, saya suka sekali ini, namanya lava bottle. Lava bottle ini biasanya dapat membantu fokus, untuk attention ya, untuk calming down. Apalagi untuk anak-anak kecil, yang anak-anak kecil sekali ya, mereka suka. Kadang-kadang untuk kita juga ya, ini melihat ini sepertinya membuat kita lebih calm ya. So ini ada beberapa seperti saya bilang, tapi ukurannya ini hanya terbatas karena saya belum membeli lagi dari sana ya. Nanti kalau memang ada pesanan yang itu, mungkin nanti saya bisa arrange untuk itu. Tapi ini yang ada, yang saya bermaksud untuk menghabiskan ya. So kalau ada yang perlu, atau bisa merefer ke temannya yang perlu, anaknya yang perlu, atau kalau ada misalnya mau merekomendasi teman yang anaknya dicurigai ada sensori atau apa, silahkan menghubungi saya ya. Kita bisa bicara. Biasanya saya harus lihat anaknya sih ya. Oke, terima kasih banyak. Maaf saya ini baru saja berenang, dan saya sebetulnya exercise lagi, saya berlatih lagi. Saya beberapa lama ke belakang itu saya memberi terapi air untuk anak-anak, Watsu, water shiatsu, sekitar berapa tahun. Terus kemudian saya kebetulan ada problem dengan arthritis di bahu, jadi saya berhenti untuk berapa lama, dan sekarang saya mulai lagi latihan lagi, berharap dapat memberikan service water therapy lagi untuk anak-anak ya, mudah-mudahan. Begitulah, terima kasih untuk pagi ini, dan sudah mendengarkan mengenai sensory processing disorder. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau berminat untuk mendapatkan prop atau alat-alat tadi yang saya
bicarakan atau mau merekomendasikan ke orang lain, silahkan. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Ini masih hari Minggu. Selamat menikmati the rest of Sunday. Greetings from Bali and have a great day and a great week and a great year ahead. Happy New Year, everyone. Bye.